Nasabah yang gagal bayar di pinjol pindah ke alamat rumah baru. Nah, setelah pindah alamat tersebut, apakah DC lapangan akan datang ke alamat baru? Dan dari mana sebenarnya DC lapangan bisa tahu alamat baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas yang menjadi pertanyaan besar nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjol, di mana ada nasabah yang sudah pindah alamat rumah ke alamat baru dengan tujuan untuk menghindari kedatangan DC lapangan. Nah, apakah ketika kita ataupun nasabah tersebut sudah pindah ke alamat rumah yang baru, DC lapangan akan tahu alamat kita yang baru tersebut dan apakah akan datang? Lalu dari mana sebenarnya DC lapangan tersebut bisa tahu alamat baru nasabah tersebut? Silahkan buat teman-teman yang ingin tahu jawabannya disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya yang saat ini sangat ketakutan didatangi DC lapangan. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini, mendukung channel ini, dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol karena ketidakmampuan Anda untuk membayar utang tersebut, saya ucapkan selamat. Karena ternyata orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan yang masih merawat pinjol, yang masih rela jadi budak pinjol, yang masih mempertahankan pinjolnya dengan berbagai alasan. Ada yang takut skor kredit bermasalah, ada yang takut masuk slik OJK, ada yang takut limitnya turun. Itu berbagai ketakutan dari nasabah pinjol tersebut sehingga rela terus-terusan diperbudak oleh pinjaman online, mempertahankan limitnya, membayar hutangnya, bela-belain sampai membuat hutang baru. Ada yang terjebak gali lubang tutup lubang, mengikuti saran DC pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor, membayar dengan cara dicicil, membayar pokoknya saja, dan berbagai pola pembayaran yang dilakukan oleh nasabah tersebut hanya untuk mempertahankan pinjolnya. Dan 100% jika kalian terus-terusan melakukan hal itu, maka endingnya kalian akan gagal bayar juga dan diakhiri dengan penyesalan. Jadi alangkah lebih baik jika kalian tidak mampu bayar, gagal bayar di awal saat kalian masih memiliki satu hutang pinjol saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kalian gali lubang tutup lubang dulu, meminjam ke banyak aplikasi, saat gagal bayar nanti utang kalian pasti sudah lebih besar dibandingkan dengan orang yang gagal bayar di awal saat memiliki utang di satu aplikasi saja, mungkin utangnya tidak akan melebar ke aplikasi yang lain ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sampai saat ini masih rawat-rawat pinjol, mempertahankan utang pinjol, melakukan restrukturisasi dan berbagai pola-pola pembayaran yang dilakukan hanya untuk mempertahankan pinjol tersebut. Oke, berhati-hatilah. Lalu ke pembahasan kita tentang ketakutan terbesar dari nasabah-nasabah yang mungkin saat ini ada yang sudah mulai mendekati jatuh tempo pembayaran, ada yang sudah jatuh tempo, bahkan ada yang sudah telat bayar. Ini ketakutan terbesarnya, takut didatangi DC lapangan. Nah, apakah setelah nasabah yang gagal bayar di pinjol tersebut pindah ke alamat baru, pindah rumah baru, atau pindah ke alamat domisili, si DC lapangan bisa tahu alamat baru kita tersebut? Apakah akan datang ke alamat baru dan dari mana sebenarnya DC lapangan tersebut bisa tahu alamat yang baru tersebut? DC pinjol pernah mengirimkan bahwa kami akan melakukan skip tracing pelacakan lokasi Anda. Nah, jika diterima oleh orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol atau baru mengalami telat bayar di pinjol, ini akan tercipta kepanikan dan bisa berpotensi mencari dana talangan, bontang-banting nyari duit kemana-mana hanya untuk membayar utang pinjol tersebut karena takut dilakukan skip tracing. Padahal skip tracing itu hanya bahasa-bahasa dari debt collector pinjaman online untuk menakut-nakuti nasabahnya. Padahal faktanya hal itu belum terbukti sampai sekarang. Skip tracing yang biasanya dilontarkan oleh DC pinjol itu sebenarnya itu saya rasa tidak ada. Ya paling ya yang sederhananya ya DC pinjol paling mencari media sosial kita,
Lalu dia mungkin ketika datang ke rumah nasabah itu, dia itu bertanya ke tetangga atau ke orang-orang sekitar. Nah, itu yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Jadi dia tidak sehebat Badan Intelijen Negara yang bisa melakukan sesuatu yang lebih luar biasa ya. Jadi gak usah takut ketika dikirim kata-kata, DC Pinjol akan melakukan skip tracing dan pelacakan lokasi Anda. Nah, kembali ke pembahasan kita tentang apakah si DC Pinjol bisa tahu alamat baru kita dan dari mana, dan solusinya seperti apa sih sebenarnya agar kalian tidak usah panik ketika mendapatkan penagihan dari DC Pinjol yang berbagai versi pola-pola penagihan yang sengaja dilontarkan sebenarnya hanya untuk mensugesti pikiran kalian dari jarak jauh karena ketidakmampuan DC Pinjol tersebut untuk mengunjungi nasabah yang gagal bayar. Karena kalau misalkan menugaskan DC lapangan atau pihak ketiga atau vendor yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol, mungkin akan diperlukan biaya yang lebih besar lagi, seperti biaya transportasi DC lapangan sampai ke rumah nasabah, apalagi nasabahnya di pelosok, tinggal di perkampungan yang jauh, itu kan pasti dipikirkan untuk biaya transportasinya berapa, lalu resiko di jalannya bagaimana, lalu setelah nyampe ke rumah nasabah apakah aman atau tidak kedatangan debt collector tersebut. Nah, itu selalu dipikirkan agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan DC pinjol tersebut. Oke, tentang pindah alamat nasabah yang gagal bayar, ini masih ditanyakan sebagian orang yang ketakutan ketika sudah gagal bayar di pinjol. Dia pindah alamat, mungkin ada yang pindah alamat rumah atau ngontrak atau pindah domisili, dan itu tujuannya semata-mata hanya untuk menghindari kedatangan DC lapangan. Nah, perlu kalian pahami teman-teman, penyebab ketakutan terbesar nasabah pinjol didatangi DC lapangan itu sebenarnya bukan takut DC datang ke rumahnya, tapi takut utangnya diketahui oleh pasangannya, oleh keluarganya, oleh orang-orang yang ada di rumah. Karena apa? Karena ketidakjujuran. Nah, nasabah ini tidak jujur, dia tidak jujur pada dirinya sendiri, tidak jujur pada pasangannya, tidak jujur pada keluarganya. Sehingga ketika didatangi DC lapangan, dia akan malu dan takut dimarahi oleh saudaranya karena punya utang di pinjol. Itu sebenarnya penyebab ketakutan terbesar nasabah pinjol takut didatangi DC lapangan. Padahal setahu saya DC lapangan datang ke rumah itu sebenarnya baik-baik saja. Dia justru lebih baik dari DC yang nagih di WA, nagih di SMS, nagih di telepon, itu lebih luar biasa kasar. Ya, DC lapangan datang ke rumah, dia bersikap biasa-biasa saja, kecuali kalau misalkan kalian sering melihat postingan di media sosial yang memperlihatkan kearoganan debt collector yang datang ke rumah. Itu pada umumnya adalah DC leasing atau DC yang mengambil kendaraan seperti motor atau mobil, ya bukan DC pinjol. Ingat, pinjaman online. Kita pinjam uang di pinjol itu hanya hanya menjaminkan KTP dan juga foto selfie dengan KTP. Kalaupun DC lapangan datang ke rumah, apa yang mau diambil, apa yang mau dijaminkan, itu kan tidak ada jaminannya. Hanya berupa foto KTP dan foto selfie dengan KTP. Dan ini pinjol, pinjaman online. Jika DC lapangan datang ke rumah berarti jadi bukan pinjol dong, jadi pinjaman offline. Bener nggak? Tuliskan di kolom komentar. Nah, sehingga karena ketidakjujuran tadi, maka takut DC lapangan datang ke rumah, ya takut malu. Bisi era didatangi DC lapangan, wah nanti DC lapangan datang ke rumah, keluarga saya jadi tahu saya punya utang. Nah, makanya saran dari saya lebih baik jujurlah pada diri sendiri, jujurlah pada pasangan Anda, jujurlah pada keluarga Anda yang ada di rumah, sehingga kalaupun DC lapangan datang ke rumah, Anda udah siap mental. Tidak usah takut menghadapi 1 orang, 2 orang, atau 10 orang. Dia hanya manusia biasa, ditugaskan oleh perusahaan pinjol untuk menagih nasabah. Tidak perlu berpikir bahwa seolah-olah DC lapangan itu malaikat maut datang ke rumah langsung mengambil nyawa Anda. Tidak seperti itu. Fakta pengalaman saya didatangi DC lapangan, baik-baik saja dia datang ke rumah dengan cara-cara yang baik, ya kita hadapi dengan cara-cara yang baik. Kalau DC lapangan datang ke rumah, datang tidak sopan, nggak usah dilayani. Dan ingat, yang harus kalian lakukan ketika tiba-tiba didatangi DC lapangan, jangan pernah membawa DC lapangan tersebut masuk ke dalam rumah Anda. Layani di luar ya, di luar teras rumah Anda. Lalu sebelum kalian berbicara masalah utang piutang, harus ditanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya, dari mulai KTP-nya,
ID card-nya, surat tugas penagihan yang berisi rincian hutang nasabahnya dan ada nama nasabahnya, lalu sertifikat penagihan. Itu wajib dibawa oleh DC pinjaman oleh atau DC lapangan yang datang ke rumah. Dan ingat, kalian juga harus cek nih nama di KTP-nya, data-data di KTP harus sama dengan data-data di ID card. Jangan sampai namanya misalkan yang di KTP Agus, yang di ID card-nya Susi, itu kan beda. Tidak boleh dilayani, harus sama nama di KTP sama di ID card. Oke, karena mungkin bisa berpotensi ini banyak manipulasi atau kebohongan DC lapangan ketika kita tidak paham, sehingga kita langsung layani, langsung berbicara masalah hutang piutang tanpa kita mengetahui siapa DC lapangan tersebut, apakah benar dari perusahaan pinjol yang dia sebut, dan ini bisa berpotensi jika kalian tidak teliti seperti itu akan terjebak dalam penipuan. Ada orang yang menitipkan uang pembayaran ke DC lapangan. Setelah itu, uangnya tidak sampai ke perusahaan pinjolnya, hanya diambil dari nasabah dan tidak disampaikan, dan DC lapangannya langsung keluar dari perusahaan tersebut. Nah, ini harus dihindari. Ya, ini fakta banyak terjadi di lapangan. Kalian harus ekstra hati-hati menghadapi orang yang tidak dikenal ya. Pastikan identitasnya harus ditanyakan dulu. Oke, DC lapangan. Apakah setelah nasabah pindah ke alamat baru dia akan tahu? Nah, ini fakta ya yang sudah saya alami ya, ketika ada salah seorang teman saya yang mempunyai utang di pinjol lalu dia pindah alamat. Nah, pindah alamatnya sebenarnya bukan menghindari DC lapangan, tapi pindah alamat karena tuntutan pekerjaan. Nah, DC lapangan mengetahui alamat baru tersebut karena dia datang ke alamat KTP. Nah, saat datang ke alamat KTP, karena orangnya tidak ada, dia menanyakan ke orang-orang sekitar rumah, menanyakan ke orang yang ada di rumah, pindahnya kemana, tinggalnya ke mana. Nah, itu kemungkinan bisa tahu dari situ. Ya, jadi tidak melakukan skip tracing yang berlebihan, yang seperti Badan Intelijen Negara atau tim cyber, tidak seperti itu. Dia memang datang ke alamat KTP lalu menanyakan ke orang rumah atau orang-orang sekitar rumah, nasabah tersebut sekarang tinggal di mana atau kerja di mana, berdomisili di mana, itu yang dilakukan. Ya, ada kemungkinan sehingga DC lapangan tersebut bisa tahu alamat baru nasabah yang gagal bayar di pinjol tersebut. Ya, tapi ingat ya teman-teman, DC lapangan itu menurut aturan OJK hanya boleh menagih ke alamat sesuai dengan KTP atau sesuai dengan data-data yang diajukan ketika kita meminjam uang di pinjol tersebut. Ya, tidak boleh menagih ke alamat domisili, tidak boleh menagih ke kantor, tidak boleh menagih ke kontak darurat, tidak boleh menagih ke alamat di luar alamat yang tertera di KTP. Kalau misalkan ada DC lapangan pinjol yang menagih ke alamat di luar alamat KTP, maka itu harus berdasarkan persetujuan dengan nasabahnya. Jangan sampai DC lapangan tiba-tiba datang ke alamat domisili tanpa persetujuan dengan nasabahnya atau tanpa ada janji dulu ya. Karena ini sudah melanggar aturan penagihan dari OJK ya. Jadi DC lapangan hanya boleh menagih ke alamat yang ada di KTP, alamat yang tertera di KTP ketika kita mengajukan pinjaman uang di pinjol tersebut ya. Jangan sampai kalian terkelabui, jangan sampai kalian dibodoh-bodohi oleh DC lapangan. Ingat, ketika ada DC lapangan yang datang ke alamat domisili, gak usah dilayani ya, karena dia datang ke alamat domisili itu harus berdasarkan persetujuan dengan nasabahnya. Oke, mungkin ada janji dulu lah sebelumnya. Tapi ingat DC lapangan ketika datang ke rumah itu tidak pernah memberitahukan dulu. Ya, jadi teman-teman tetap jangan panik, tetap tenang, tetap berpikir akal sehat, lalu pelajari aturan-aturan OJK tentang DC pinjol, tentang aturan pinjol dan lain-lain. Itu mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman agar gak usah panik yang berlebihan. Gagal bayar di pinjol itu adalah pintu menuju kebahagiaan hidup Anda, bukan pintu menuju kehancuran hidup Anda. Jadi gak usah panik. Gagal bayar di pinjol itu adalah untuk menyelamatkan hidup Anda dari jeratan hutang pinjol yang semakin besar, dari lingkaran hutang pinjol yang mungkin tidak akan bisa terlunasi. Ya, gak usah takut dengan DC lapangan, gak usah takut dengan apapun, ikhlaskan hati Anda, hadapi semua resiko yang akan terjadi bahwa Anda itu sudah menyatakan tidak mampu bayar di pinjol tersebut. Oke ya teman-teman, itu adalah sharing seputar DC lapangan apakah akan datang ke alamat baru atau ke alamat domisili yang baru yang kita tinggali. Nah itulah
Itu bisa saja terjadi jika DC lapangan tersebut menanyakan dulu ke alamat KTP yang ada di rumah Anda, ke orang-orang yang ada di rumah Anda. Tapi kalian harus pastikan bahwa DC lapangan tidak diperbolehkan menagih di luar alamat KTP kecuali ada janji dulu dengan kalian atas persetujuan nasabah tersebut. Oke ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih mengalami kepanikan, ketakutan besar didatangi DC lapangan, ikhlaskan hati Anda, legowo, terima segala resikonya, apapun yang terjadi hadapi saja. Insya Allah kalian akan baik-baik saja. Ketakutan yang ada di pikiran tersebut saya yakin akan hilang dengan sendirinya, dan kalian akan tahu bahwa gagal bayar di pinjol itu ternyata tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Oke, semoga bermanfaat. Dan sebelum video ini diakhiri, mari kita memohon ampun pada Allah karena selama ini mungkin sebagai orang muslim kita sudah terjun dalam dunia riba pinjol, dan semoga berkat bacaan istighfar ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan jalan terbaik untuk kita dan memberikan rezeki yang halal sehingga kita tidak terus-terusan tergantung meminjam uang riba di pinjaman online. Mari kita beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.